Di sebuah ruangan ujian yang hening, seorang gadis melakukan aksi mengejutkan. Ia memasukkan pensil ke mulutnya. Aksi ekstrim ini ternyata adalah trik untuk bisa meninggalkan ruangan ujian. Sebelumnya gadis itu datang bersama temannya untuk sebuah misi contekan. Jika berhasil mereka akan mendapatkan uang. Ujian tersebut berlangsung di kota Sydney, dan dua murid jenius itu akan memanfaatkan perbedaan zona waktu untuk menjalankan aksi kecurangan lintas negara. Antara Sydney dan Thailand terdapat selisih waktu 3 jam. Mereka harus mengirimkan jawaban ke Thailand sebelum ujian dimulai di sana. Kemudian para peserta menyerahkan semua alat komunikasinya, sedangkan mereka akan menyembunyikan ponsel cadangan di dalam tutup toilet. Namun begitu masuk ke dalam kamar mandi, mereka tercengang. Toilet di Australia berbeda, tidak memiliki penutup kloset dan rencana mereka nyaris gagal. Sementara itu, suara pengumuman menggema, ujian akan dimulai dalam waktu 5 menit. Untung saja gadis itu cepat tanggap. Bersama temannya, mereka memanjat dan menyembunyikan ponsel di atas langit-langit toilet. Setelah kembali ke ruangan ujian, mereka bersiap menghadapi tes yang terdiri dari 3 tahap. Dengan jeda 10 menit di antara tiap tahap, mereka harus segera menyelesaikan soal, menghafal jawabannya, dan mengirimkannya ke Thailand. Saat istirahat di Thailand, rekannya sudah bersiap menerima jawaban dan akan menyusunnya dan mencetaknya dalam bentuk barcode di pensil. Ujian dimulai dan ini adalah tahap pertama. Saat peserta lain masih sibuk menulis dan berpikir, dua siswa jenius itu sudah menyelesaikan semua soal dan mulai menghafal jawabannya. Pemuda itu menghafal bagian pertama, sedangkan gadis itu bagian kedua. Istirahat 10 menit pertama pun dimulai dan mereka langsung melesat ke toilet. Setelah mengunci pintu, mereka menginjak tutup kloset, mengambil ponsel dan mereka mulai mengirimkan jawaban. Tahap pertama berhasil dengan sempurna. Namun tantangan sesungguhnya muncul di tahap kedua. Saat bel istirahat berbunyi, mereka berlari menuju toilet, tapi kali ini, kamar mandi tempat si pemuda menyimpan ponsel sedang dipakai orang lain. Lebih buruk lagi, si gadis harus antre cukup lama. Waktu terus bergulir. Kemudian pemuda itu nekat mengambil resiko untuk mengambil ponselnya. Sedangkan gadis itu, setelah menunggu dengan cemas, akhirnya bisa masuk. Untungnya mereka tetap berhasil mengirimkan jawaban. Namun saat menyembunyikan ponsel kembali, nasib buruk menimpa pemuda itu. Penutup toilet yang diinjaknya pecah dan celananya basah terkena air. Masalah semakin runyam. Seorang pengawas masuk ke toilet, menemukan tutup yang hancur dan jejak kaki. Beberapa saat kemudian, pengawas itu kembali ke ruang ujian dengan wajah marah. Ia menghentikan ujiannya dan menyatakan bahwa sebuah ponsel ilegal telah ditemukan. Sampai penyelidikan selesai, ujian dihentikan total. Ia langsung menuju lokasi untuk memeriksa lebih lanjut. Sementara itu, si pemuda panik luar biasa. Ia berusaha tetap tenang, tapi celana basahnya membuatnya semakin mencolok. "Apakah ini ponselmu? Jawab ya atau tidak," tanya pengawas. Merasa tidak bisa mengelak lagi, pemuda itu memutuskan untuk mengaku demi menyelamatkan rekannya. Dengan pengakuan itu, ujian bisa kembali dilanjutkan. Kini, hanya gadis itu yang tersisa untuk menyelesaikan tahap terakhir dari misi ini. Jika ia berhasil, maka imbalan besar tetap akan mereka terima.